Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 402. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Semua orang takut dipukul. Kalau bilang tidak takut berarti belum merasakan sakit. Saat ini, Aditya sama sekali tidak sopan. Dia menangkap anggota api merah ini dan memberinya pelajaran yang berat. Anak ini benar-benar tidak tahan lagi. Jika dipukul sebentar akan dipukul sampai muntah darah. Berhenti memukulku. Aditya, apakah kamu ingin memukulku sampai mati? Anggota api merah berteriak keras, menatap Aditya dengan kejam. Benar, aku benar-benar ingin menghajarmu sampai mati, kata Aditya dingin, dan memukulinya dengan keras lagi, yang membuat anggota api merah itu pusing. Berhenti memukuliku, tanyakan saja apa yang kamu mau, aku akan memberitahumu. Anggota api merah akhirnya menyerah dan berkata dengan terengah-engah. Aditya terdiam ketika melihat ini, dan berkata, bukankah tidak apa-apa jika aku mengatakan itu sebelumnya? Apakah kamu harus dipukuli agar merasa nyaman? Tuan Aditya, tanyakan saja, saya akan memberitahu kamu segalanya. Anggota api merah juga berkata cukup masuk akal. Dia menyeka darah yang mengalir dari lubang hidungnya dan berkata kepada Aditya, bukankah aku baru saja bertanya padamu, di mana pemimpinmu? Teriak Aditya. Anggota api merah gemetar ketakutan, dan berkata dengan cepat, dia pergi untuk membantu Johnny. Sepertinya ingin berurusan dengan pacarmu, kan? Apa? Aditya terkejut, dan dia segera menyadari, Felicia mungkin sedang dalam masalah besar. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Felicia. Telepon tidak terhubung untuk beberapa saat, dan Aditya merasa lebih cemas. Dia benar-benar tidak menyangka orang-orang api merah akan dibagi menjadi dua kelompok, dan satu kelompok akan berurusan dengan Felicia. Ayo pergi. Aditya tidak berani menunda. Segera masuk ke mobil, dan langsung menuju ke rumah Felicia. Leo memimpin anak buahnya, membawa anggota api merah ke dalam mobil, dan mengikuti Aditya pergi. Sepanjang perjalanan, Aditya merasa cemas karena terlalu lambat, sehingga ia melaju sangat cepat, hanya ingin segera sampai ke rumah Felicia. Karena dia dan Felicia baru saja berpisah, Felicia pasti akan pulang bersama ayahnya. Jika terjadi sesuatu, mungkin dalam perjalanan pulang, tapi kemungkinan besar akan terjadi sesuatu di rumah. Dan sekarang telepon Felicia tidak dapat dihubungi. Aditya memperkirakan sesuatu mungkin telah terjadi padanya. Beberapa menit kemudian, Aditya pergi ke lantai bawah rumah Felicia. Keterampilan mengemudi Leo sangat bagus. Dia mengikuti Aditya bersama beberapa orang. Tapi dia orang lain di bawah komandonya tidak begitu pandai mengemudi dan dibuang jauh olehnya. Leo hanya bisa menghubungi anak buahnya melalui telepon dan membimbing mereka ke rumah Felicia. Tuan Aditya, apakah ini rumah teman cantikmu? Leo bertanya pada Aditya. Aditya mengangguk dan berkata, ikutlah denganku. Sesuatu mungkin telah terjadi padanya. Oke, Leo setuju. Melambai kepada empat pria di belakangnya, dan mengikuti Aditya ke koridor. Aditya masih sangat waspada. Bagaimanapun, dia telah bertemu dengan orang-orang dari kelompok pembunuh api merah. Orang-orang ini masih sangat kuat dan cukup kejam. Jadi Aditya tidak berani gegabah. Setelah melewati koridor, dia sampai di depan pintu rumah Felicia. Mengetuk pintu, tapi tidak ada respon sama sekali. Aditya mencoba menelepon ponsel Felicia lagi, dan kali ini akhirnya berhasil. Hei, kamu sudah pulang? Aditya bertanya dengan cemas. Dia benar-benar tidak ingin terjadi apa-apa pada Felicia, dan sangat berharap Felicia sudah ada di rumah. Haha, dia ada di rumah. Jangan khawatir. Suara seorang pria terdengar dari ujung telepon, tersenyum begitu keras.
Jantung Aditya berdetak kencang saat dia menyadari bahwa pria ini tidak lain adalah Johnny. Johnny, kamu benar-benar mencari mati. Aditya berkata dengan dingin. Hahaha, biar ku beritahu. Aditya, apakah menurutmu kamu benar-benar hebat? Sialan, kamu berani ikut campur dalam urusanku. Menurutku kamu sedang mencari mati, kan? Johnny tertawa liar, sangat bangga. Apakah kamu di rumah Felicia? Segera buka pintunya. Aditya berteriak tajam. Haha, tidak apa-apa membuka pintu. Pertanyaannya adalah, apakah kamu berani masuk? Johnny bertanya pada Aditya dengan arogan. Sebelum Aditya bisa berkata apa-apa lagi, pintu rumah Felicia dibuka. Aditya menutup telepon dan memandang anak laki-laki yang keluar untuk membuka pintu. Melihat anak laki-laki ini tidak tinggi dan kurus, tetapi wajahnya galak, terutama matanya yang kecil, gelap dan berkilau. Apakah kamu Aditya? Laki-laki itu bertanya pada Aditya dengan mata melebar. Aditya tidak mempunyai waktu luang untuk berbicara omong kosong dengan anak ini. Cukup angkat kakinya dan tendang dia. Aduh, pria bermata kecil itu menjerit kesakitan setelah ditendang, dan mundur ke ruang tamu, jatuh dengan keras ke lantai. Aditya melangkah maju. Leo juga masuk ke rumah Felicia bersama 4 anak buahnya, masing-masing dengan anak buahnya sendiri. Saat pria bermata kecil itu hendak bangun, kepalanya ditendang oleh Aditya, dan dia langsung pingsan. Mendengar gerakan di kamar tidur selatan, Aditya membuka pintu dan masuk. Begitu dia masuk, Aditya segera merasakan niat membunuh yang kuat. Aditya melihat 7 atau 8 pemuda di kamar tidur. Semuanya mengenakan pakaian hitam dan celana panjang hitam. Masing-masing memegang kait besi di tangan, berdiri di sana siap menyerang. Selain itu, ada seorang pria parubaya gemuk yang agak botak. Alisnya benar-benar putih, dan wajahnya juga sangat pucat, membuatnya tampak seperti hantu hidup. Pria parubaya itu menyilangkan kaki dan duduk di tempat tidur Felicia, menatap Aditya yang masuk dengan mata dingin. Di sudut kamar tidur, tangan Umar diikat ke belakang, mulutnya disumpal, dan dia berjongkok dengan gugup di sudut. Tangan Felicia juga dibungkus dengan selotip, mulutnya tertutup rapat, dan dia menatap Aditya yang datang dengan ngeri. Saat dia melihat Aditya, mata Felicia menjadi lembab. Dia ingin berbicara tetapi tidak bisa. Felicia hanya bisa berkomunikasi dengan Aditya dengan matanya. Haha, kamu benar-benar anak yang hilang. Kamu bertekad melawanku demi wanita ini, kan? Pada saat ini, Johnny, yang berdiri di dekat jendela, berbicara dan bertanya kepada Aditya dengan senyum sinis. Adi memandang Johnny dan melihat pria ini sedang memegang ponsel di tangannya. Itu pasti milik Felicia. Johnny, aku benar-benar meremehkanmu, kata Aditya dingin. Haha, kamu benar-benar meremehkanku. Apa menurutmu aku mudah ditindas? Sial, aku akan membiarkanmu mengenalku. Malam ini, Johnny mencibir dan berteriak pada Aditya. Kamu salah paham, saya meremehkan kemampuanmu untuk bunuh diri. Saya tidak menyangka kamu begitu mampu melakukan bunuh diri. Tuan Aditya telah membayarmu 4 miliar untuk Umar, dan kamu belum selesai. Leo sangat marah saat ini, menunjuk ke Johnny dan memarahinya. Johnny sangat sombong sekarang. Dengan banyaknya anggota api merah yang mendukungnya, dia tidak menganggap Leo sekarang. Leo, jangan berpikir kamu begitu hebat. Aku, Johnny, akan macam-macam denganmu malam ini. Johnny menunjuk ke arah Leo dan berkata dengan provokatif. Bagaimana Leo, dengan amarahnya yang berapi-api, bisa menahan provokasi Johnny? Setelah menyingsingkan lengan bajunya, Leo hendak bergegas masuk dan ingin memberi pelajaran pada Johnny. Bersambung.